Setelah launching 1 bulanan, bagaimana kondisi Poco X8 Pro Max sekarang nih? Apakah masih mending Poco ketimbang iQOO 15R? Bijakkah nambah 1 jutaan buat iQOO 15R varian 12512GB? Terus apakah layar Poco seri ini masih sejelek itu? Buat jawab itu, kita akan bandingkan kedua HP ini dari sisi performa, baterai, kamera, fitur, speaker, dan lainnya. Jadi, sebagai komendang mending, mari kita bandingin. Kedua HP ini aku beli dengan uang sendiri ya, jadi ini bukan video endorse, ini bukti pembeliannya. Di kondisi ekonomi yang sulit ini, aku minta bantuan kalian untuk like, hype, dan subscribe agar aku bisa terus beli HP buat dibandingkan secara jujur. Terima kasih banyak. Kita lihat dari sisi desain dulu. Poco X8 Pro Max sudah pakai frame aluminium, terlihat dari garis antenanya ya. Back covernya pakai fiberglass alias campuran kaca dan plastik. Bukan full kaca ya, tapi tidak ngebosenin sih karena ada garis tipisnya juga di back covernya. Untuk modul kameranya dia cukup sederhana, vertikal seperti ini, tapi dia ada fitur backlight di modul kameranya. Kita bisa atur dia nyala saat ada notifikasi, panggilan, bahkan ada efek ritme saat putar musik. Tentunya kita juga bisa customize warnanya. Tombol powernya juga ada aksen oranye di pinggiran buat nambah kesan performa atau gaming tanpa terlihat lebay. iQOO 15R juga sudah pakai frame aluminium dan back covernya ini dari kaca buat warna kebiruan ini. Namanya Triumph Silver. Ada corak ala papan catur juga yang lumayan unik. Untuk varian warna hitam, sisi belakangnya dari fiberglass, jadi beda warna, beda bahan. Modul kameranya mengotak dengan susunan horizontal, tidak ada fitur RGB atau backlight seperti Poco di sini. Dari sisi IP rating, keduanya sudah oke ya, sudah tahan debu, rendaman air, dan semburan air tekanan tinggi. Poco X8 Pro Max IP69K, sedangkan iQOO 15R IP69. Untuk layar, keduanya sudah sama-sama AMOLED, refresh rate Poco hingga 120Hz, sedangkan iQOO 15R refresh rate-nya hingga 144Hz. Resolusi tidak beda jauh dan keduanya sudah support HDR10+. Sekarang kita coba tes warna. Poco pakai Original Color Pro, sedangkan iQOO pakai Natural. Tidak ada kalibrasi atau tuningan apapun, semuanya settingan bawaan. Saat kita buka warna putih, seperti ini bedanya. Rasanya di iQOO dia lebih ada sedikit tint pink gitu ya, agak kemerahan sedikit gitu ya. Poco X8 Pro kemarin agak kekuningan, tapi di X8 Pro Max ini saat disandingkan dengan iQOO 15R, menurut aku sih tidak kekuningan gimana ya di sini. Saat kita ganti ke warna merah di iQOO lebih pop, lebih berasa merahnya, sedangkan Poco masih sedikit oranye. Untuk warna hijau ini di iQOO juga lebih keluar warnanya ya. Di Poco lebih pudar atau lembut gitu hijaunya. Kalau kita buka gambar yang sama di color profile bawaan sih kurang lebih seperti ini. Apakah kalian bisa lihat perbedaannya? Di mata aku sih kalau diperhatikan sebenarnya kelihatan ya. Warna di Poco tuh lebih pudar aja gitu. Merahnya lebih soft, hijaunya juga, dan warna kulit orangnya juga lebih pucat. Sekarang kita coba ganti ke color profile vivid di kedua HP. Ini saat warna putih. Konklusinya menurut aku masih mirip dengan yang tadi ya. iQOO kayak masih ada sedikit pink-pinknya gitu. Poco masih oke lah putihnya, meski kurang terang gitu rasanya. Untuk warna merah, iQOO masih lebih berasa merahnya. Untuk warna hijau juga sama, iQOO lebih kuat hijaunya. Buat visibilitas di bawah terik matahari sih menurut aku keduanya oke kok ya. Tapi iQOO 15R sedikit lebih terang. Always on display alias AOD-nya gimana? Di Poco X8 Pro Max dia ada AOD, tapi tidak ada opsi untuk nyala terus. Bisanya nyala selama 10 detik, lalu kita perlu tap layarnya lagi baru bisa nyala 10 detik lagi. iQOO 15R ada opsi AOD yang nyala seharian ya. Mantep tuh. Jadi untuk layar, kalau kalian butuh AOD sejati dan suka warna yang lebih pop gitu ya, iQOO 15R lebih oke. Performa, untuk skor Antutu 11, Poco X8 Pro Max dapat skor 2,8 jutaan dengan chipset MediaTek Dimensity 9500S. Sedangkan iQOO 15R dapat skor 2,9 jutaan dengan chipset Snapdragon 8 Gen 5. Sekarang kita lihat tes gaming. Seperti biasa, pengujian dilakukan di ruangan tanpa AC dan tanpa fan cooler. Kedua HP yang diuji adalah varian RAM 12GB dengan memori 512GB. Poco sudah di Ultimate Mode dan iQOO sudah di Monster Mode. Di Poco X8 Pro Max, Wuthering Waves rata kanan bisa dapat rata-rata 42 FPS. FPS masih bisa di 60 sekitar 2-3 menit awal sebelum drop ke 45 FPS di sebagian besar durasi permainan. Sepertinya Poco melimit FPS di 45 ya, karena memang suhu internalnya panas nih ya, tertinggi di 49 derajat Celcius. Saat battle rusuh, FPS bisa drop hingga di bawah 40 FPS. Namun, pas di area sepi, dia bisa naik lagi ke 50 FPS ke atas. iQOO 15R Wuthering Waves rata kanan bisa dapat rata-rata 47 FPS. FPS cenderung fluktuatif dan bisa drop hingga di bawah 50 saat battle. Ada momen drop hingga di bawah 30 juga
juga meski ini hanya saat momen rusuh dengan efek skill yang sangat ramai. Suhu internal tergolong tinggi ya, maksimal di 48 derajat Celcius. Genshin Impact rata kanan di Poco X8 Pro Max rata-rata 59 FPS ya, ini sama aja lah dengan rata 60 FPS. Saat battle rusuh, FPS juga jarang menyentuh di bawah 50. Suhu internal tertinggi agak panas ya, di 47 derajat Celcius. Genshin Impact rata kanan di Echo 15R bisa dapat rata-rata 59 FPS, ini juga sama bisa dibilang rata 60. Saat battle rusuh juga masih bisa di atas 50 FPS. Suhu internal juga aman, lebih adem dibanding Poco ya, ini tertinggi di 44 derajat Celcius. MLBB rata kanan di Poco X8 Pro Max bisa hampir rata 120 FPS. Di 30 menit pertama dia bisa sustain ya, tapi setelah itu FPS drop ke 90. MLBB rata kanan di Echo 15R bisa rata 120 FPS dengan suhu internal tertinggi di 46 derajat Celcius. Jadi Echo lebih bisa pertahanin FPS tinggi ketimbang Poco. Sehingga untuk performa gaming mending Echo 15R. FPS sedikit lebih oke, suhu juga lebih adem. Untuk bypass charging sayangnya Poco X8 Pro Max tidak ada ya, aku nggak nemu tuh. Untuk fitur performa, dia ada enhanced visual di mana kita bisa pilih mau mempertajam resolusi gambar di game atau meningkatkan frame rate-nya. Untuk game tertentu seperti Genshin Impact, kita bisa dapat 120 FPS saat mode ini diaktifkan. MLBB dan Wuthering Waves tidak support fitur peningkatan frame rate ini pas aku cek. Ada juga pengaturan tingkat sensitivitas touch control di game. Untuk fitur lainnya bisa dicek di sini. Sedangkan Echo 15R dia punya bypass charging, jadi kalau kalian suka main game sambil ngecas, ini lebih oke. Echo juga ada fitur serupa yang bisa meningkatkan resolusi. Bedanya, kita bisa pilih mau di ultra high atau extreme, ada tingkatannya. Terus ada juga super frame rate yang memungkinkan kita jalanin Genshin Impact di 144 FPS. Nah, di Echo fitur ini disupport di Genshin dan MLBB. Kerennya, di Echo kita bisa aktifkan ultra high super resolution dan super frame rate barengan. Kalau di Poco kita cuma bisa pilih salah satu, mau gambar lebih tajam atau frame rate lebih tinggi. Tapi di Echo kalau kita pilih yang resolusi ekstrim, kita tidak bisa aktifkan super frame rate. Untuk fitur lainnya bisa kalian cek di sini. Jadi untuk fitur gaming menurut aku sih lebih lengkap Echo 15R. Baterai. Di pengujian baterai, penggunaan sudah full mobile data, kecuali saat main game. Untuk SOT, aku bisa dapat 9 jam 45 menit di hari pertama untuk Poco X8 Pro Max. Ya, hari pertama, soalnya aku tidak bisa habiskan baterainya dalam satu hari. Ini masih sisa 6%. Penggunaan mencakup IG hampir 2 jam, TikTok dan YouTube masing-masing 1,5 jam, Wuthering Waves rata kanan 1 jam, navigasi Maps 50 menit, MLBB rata kanan 45 menit, Royal Road ini aplikasi baca web novel ya, setengah jam, Genshin rata kanan setengah jam, kamera 30 menit, sisanya campuran. Di hari kedua dengan sisa baterai 6% tadi, aku masih bisa dapat SOT 25 menitan yang mencakup MLBB dan YouTube masing-masing 10 menitan. Jadi, total SOT yang aku dapat di Poco X8 Pro Max itu adalah 10 jam 10 menit. Ini mungkin HP Xiaomi atau Poco paling awet yang pernah aku coba ya. Nah, tapi di Echo 15R kali ini aku bisa dapat SOT 11 jam 45 menit. Penggunaan mencakup baca-baca di Royal Road 2 jam, YouTube 2 jam, IG dan TikTok masing-masing sekitar 1,5 jam, navigasi map 1 jam, Genshin Impact ini campuran ya, ada update 30 menitan dan main rata kanan 30 menitan. MLBB rata kanan 1 jam, kamera 30 menitan, Google Chrome 20 menitan, sisanya campuran. Nah, tapi kalian jangan langsung anggap Echo fix lebih awet karena di Poco itu aku ada main Wuthering Waves rata kanan 1 jam tuh, ingat tuh ya. Sedangkan di Echo tidak. Kalau ada main itu sih harusnya mirip-mirip saja SOT-nya. Berhubung di pengujian beberapa waktu lalu, aku dapat SOT hampir 10 jam di Echo 15R. Untuk pengecasan, Poco X8 Pro Max bisa charge baterai 8500 mAh-nya dari 1-100% dalam waktu 1 jam 4 menit. Charger bawaan 100 watt. Fast charging sudah nyala. Sedangkan Echo 15R bisa charge baterai 7600 mAh-nya dari 1-100% dalam waktu 1 jam 2 menit. Charger bawaan 100 watt, fast charging juga sudah nyala. Jadi untuk baterai, meski kapasitas baterai Poco lebih besar, tapi tidak sampai beda super jauh SOT-nya dengan Echo. Poco mungkin lebih awet ya sedikit, tapi untuk kecepatan charging sih mirip-mirip saja. Sekarang kita ke kamera. Untuk kamera, semua hasil foto diambil dengan mode auto, jadi tidak ada pengaturan parameter seperti ISO, EV, dan white balance secara manual. Ini semua point and shoot langsung. Kita mulai dari kamera utama. Hasil foto Echo 15R diambil dengan mode vivid, karena ini adalah pilihan default pas kameranya dibuka. Untuk foto orang di siang hari ini, hasil Echo lebih terang, termasuk dari kecerahan kulit. Kontras lebih oke di Poco, bayangan lebih tegas, dan shade warna kulitnya juga lebih oke. Saat kita pixel peep, sebenarnya tidak beda jauh dari sisi detail, tapi kalau benar-benar diperhatikan,
hasil Aiku sedikit lebih pecah. Untuk foto pemandangan siang hari, meskipun Aiku di mode vivid, saturasi warna lebih kuat di Poco justru. Langitnya lebih biru. Hasil Aiku lebih berasa sharpeningnya, terlihat dari garis-garis papan dekat kolam yang lebih jelas. Nah, ini juga kadang berlaku untuk foto objek. Di sini saturasi warna jauh lebih kuat di Poco, padahal Aiku sudah pakai mode vivid. Hijau dedaunannya lebih pekat di Poco. Di Aiku dia lebih ke arah terang, bukan saturasi warna kuat ya sebenarnya. Detail saat di pixel peep cukup konsisten dengan tadi, alias tidak beda jauh. Tapi Aiku sedikit lebih pecah kalau kalian perhatikan baik-baik. Kalau dibandingkan dengan mode natural di Aiku gimana bang? Ini contohnya ya, Aiku sudah pakai mode natural untuk foto ini. Saturasi warna masih lebih kuat Poco tentunya, tapi sebenarnya Aiku lebih mirip ke warna aslinya. Untuk foto malam sih menurut aku Poco lebih oke ya, setidaknya untuk selera aku. Hasil Aiku tuh terlihat banget diterang-teranginnya, sehingga terlihat agak palsu. Poco juga ada upaya penerangan yang sebenarnya kurang oke menurut aku, tapi tetap lebih baik ketimbang Aiku. Buat detail saat di pixel peep sih Poco lebih halus, Aiku sudah kelihatan pecah. Dan ini cukup konsisten juga. Di foto ini terlihat banget bahwa Aiku jauh lebih terang, jadi kayak pakai flash gitu. Padahal aslinya tidak. Untuk foto pemandangan malam sih tidak beda jauh ya, cuman di konteks foto ini hasil Poco lebih pucat warnanya. Tapi ini tidak selalu terjadi. Di foto ini malah aku lebih suka hasil Poco karena pencahayaannya lebih benar. Aiku lagi-lagi agak terlalu terang. Untuk foto lampu neon dan lightbox saat malam sih keduanya tergolong rapi, tidak ada masalah lah dari sisi ini. Jadi untuk kamera utama, meski kedua HP ini bukan HP yang fokus di kamera, menurut aku buat pemakaian sehari-hari sih keduanya oke-oke saja, apalagi saat foto siang hari. Perbedaannya paling cuma saturasi warna yang kadang lebih kuat di Poco, tapi kalau kalian suka hasil foto orang yang lebih glowing, cerah ya, Aiku mungkin lebih cocok. Namun kalau kalian suka foto malam yang vibes malam harinya lebih berasa, Poco lebih oke. Tele, kedua HP tidak ada lensa tele, jadi kita tidak perlu berlama-lama di sini ya. Kita mulai dari jarak 2 kali zoom dulu. Untuk jarak zoom 2 kali, sekilas mirip ya hasilnya di luar dari warna. Pas kita pixel peep, terlihat tuh detail sebenarnya sedikit lebih bagus di Poco. Di jarak zoom 5 kali juga serupa, sekilas mirip meski hasil Aiku lagi-lagi lebih cerah. Saat kita pixel peep, Aiku masih lebih pecah ketimbang Poco. Di jarak 10 kali zoom, perbedaan focal length membuat hasil foto Poco lebih dekat ya. Tapi ini tidak beda jauh juga hasilnya dari sisi detail. Keduanya sudah sama-sama pecah pas kita pixel peep, dan perbedaan tidak sejelas itu, beda dengan foto hingga jarak 5 kali zoom tadi. Tapi kalau kita foto zoom 10 kali di foto yang objeknya tidak sejauh kura-kura tadi, Poco masih lebih unggul ya. Meski agak pecah, tapi di Aiku tuh sudah kelihatan efek cat airnya. Untuk zoom tulisan gimana? Ini di jarak zoom 10 kali dan processing Poco lebih rapi. Di Aiku masih kebaca sih tulisan Royco-nya, tapi lekukannya agak berantakan. Tuh, kalau kita pixel peep terlihat banget kan bedanya. Nah, tapi Aiku 15R ada keunggulan nih, karena dia bisa zoom hingga jarak maksimal 20 kali. Poco X8 Pro Max mentok di 10 kali zoom. Tulisannya sudah agak berantakan di sini ya, tapi masih bisa kebaca lah keduanya dengan sedikit nebak-nebak. Untuk foto zoom saat low light juga lebih oke Poco. Foto ini diambil di kondisi remang-remang di restoran saat malam hari, dan terlihat Poco lebih bisa menjaga detail dan warnanya. Jadi meskipun Aiku 15R bisa zoom lebih jauh alias hingga 20 kali, Poco X8 Pro Max bisa mempertahankan detail yang lebih baik di berbagai jarak zoom. Ultra wide, untuk foto ultra wide dengan orang ini plus minus ya. Dynamic range lebih oke di Aiku. Di Poco langitnya sudah putih, silau, tapi kontras lebih bagus di Poco dengan bayangan dan shading yang lebih baik. Pas di pixel peep, keduanya pecah, tapi Poco lebih halus hasilnya. Untuk foto pemandangan siang hari sih menurut aku sesuaikan saja dengan preferensi kalian. Di foto ini langit Aiku lebih biru, tapi dedaunan Poco lebih hijau. Lalu di foto bangunan ini langit Aiku masih lebih biru dan dedaunan Poco lebih hijau. Agak lucu ya ini ya. Jadi kalau kalian lebih suka langit biru ya Aiku, kalau suka dedaunan hijau Poco gitu. Untuk pemandangan malam sih serupa dengan kamera utama. Kalau kalian suka hasil yang lebih berasa vibes malamnya, mending Poco X8 Pro Max. Hasil Aiku cenderung lebih terang, termasuk dari sisi langit malamnya. Untuk foto ultra wide malam hari dengan orang sih, keduanya tidak beda jauh selain hasil Aiku yang sedikit lebih terang. Untuk foto portrait, perbedaan focal length tetap ada. Defaultnya Poco di 26mm, sedangkan Aiku di 23mm. Di sini sih bedanya sama dengan pas kamera utama tadi. Aiku lebih terang, kontras lebih oke di Poco. Untuk separasi rambut, keduanya tidak sempurna. Di Aiku sebagian rambut kena blur. Di Poco, rambutnya tidak ke blur, tapi hasilnya kurang rapi. Nah, tapi Aiku 15R ada opsi focal length 35mm yang tidak dimiliki Poco X8 Pro Max. Jadi lebih fleksibel ya. Di foto ini sih separasi rambut di Aiku tergolong oke, meski ya tetap tidak rapi gimana, mirip lah dengan hasil Poco tadi. Di focal length 52mm Poco dan 50mm Aiku, ini hasil Poco jadi lebih gelap dari seharusnya. Aslinya tidak segelap ini. Hasil Aiku tergolong konsisten terangnya. Untuk separasi rambut di konteks foto ini sih Aiku sedikit lebih rapi. Nah, sepertinya Poco entah kenapa memang mempergelap foto di focal length 52mm-nya saat mode portrait. Di foto ini juga, untuk separasi rambut sih Aiku sedikit lebih oke di sini. Untuk potret malam di jarak 1 kali zoom, keduanya tidak beda jauh. Pas kita pixel peep ke bagian rambut, Aiku bisa mempertahankan lebih banyak rambut yang tidak ke blur. Di focal length 50mm potret malam hari, hasil Poco
Poco masih lebih gelap, dan untuk separasi rambut kali ini mirip-mirip saja keduanya. Jadi buat potret, kalau suka hasil cerah dan separasi rambut yang cenderung lebih baik meski tidak beda jauh, ya mending iQOO. Tapi Poco juga tergolong oke kok sebenarnya, nggak sampai jelek ya. Untuk pengaturan bokeh usai foto, keduanya bisa tinggal ke aplikasi galeri bawaan saja. Ada logo bokehnya di situ, tinggal tap dan kita bisa atur tingkat background blurnya. Untuk foto selfie alias kamera depan, hasil iQOO lebih warm alias kekuningan, dan warna kulit aku juga sedikit lebih merah dari seharusnya. Kok lebih benar warna lingkungan dan kulitnya. Untuk detail sih di mataku keduanya tidak beda jauh. Kedua HP juga ada mode wide di kamera depan untuk jangkauan yang lebih luas. Namun, iQOO 15R ada mode 2 kali zoom seperti ini yang tidak dimiliki Poco X8 Pro Max. Untuk selfie malam, hasil Poco lebih nge-flare saat ada lelampuan. Dari sisi detail, iQOO sedikit lebih oke di konteks foto ini. Perekaman video. Untuk rincian perekaman video, kalian bisa pause dan cek tabel ini. Perbedaan utama itu adalah di video kamera depan, di mana Poco X8 Pro Max tidak bisa rekam video kamera depan dengan resolusi 4K. Dia mentok di 1080p 60fps. Sedangkan iQOO 15R bisa hingga 4K 60fps di kamera depan. Sisanya sih mirip. Keduanya bisa gonta-ganti lensa kamera depan belakang juga saat rekam video. Namun, Poco bisa gonta-ganti lensa hingga 1080p 60fps, sedangkan iQOO mentok di 1080p 30fps. Sekarang kita lihat beberapa sampel video dimulai dari perpindahan lensa. Oke, ini perekaman video kamera belakang antara Poco X8 Pro Max dan iQOO 15R. Kita mau lihat perpindahan lensa. Ini keduanya direkam di resolusi 1080p 30fps ya. Jarak dari mulut nih ya 10 cm, 15 cm ya. Nah, kita coba ke ultra wide. Ini ultra wide di Poco dulu. Kemudian ultra wide di iQOO. 1 kali iQOO, 1 kali Poco. Kemudian 2 kali iQOO, 2 kali Poco. Nah, kedua HP sudah mentok ya. Kita perlu scroll manual nih. Scroll manual di iQOO di jarak 5 kali, hasilnya seperti ini. Scroll 5 kali di Poco, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di iQOO kita masih bisa lanjut sampai 10 kali ya. Scroll manual. Di Poco bisa lanjut, tapi hanya sampai 6 kali scroll manual. Oke, kurang lebih perbedaan seperti ini ya. Kita balik ke 1 kali dan 1 kali. Kita ulang ya. Ultra wide di iQOO dulu ya, begini. Ultra wide di Poco begini. Kemudian 1 kali iQOO, 1 kali Poco. 2 kali iQOO, 2 kali Poco. Oke, kembali ke 1 kali. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk perekaman video kamera belakang 4K 60fps siang hari, rekaman iQOO lebih cerah dan terang ketimbang Poco. Saat dibawa jalan, jitter masih ada di kedua HP. Terlihat tuh pepohonan yang getar-getar. Meskipun kedua HP ada jitter, tapi di mataku rasanya jitter di Poco sedikit lebih parah ketimbang iQOO. Kemudian saat mengarah ke langit, itu perubahan exposure-nya lebih berasa di Poco, kayak ada kedipan-kedipan gitu. Tapi dari sisi stabilisasi sih menurutku keduanya tergolong oke. Video kamera belakang di 1080p 60fps juga seperti itu. Jitter masih ada di kedua HP, tapi lebih berasa di Poco. Terus FPS di Poco drop ya ke 45fps, padahal rekamannya di 60. Ya ini karena auto FPS-nya nyala, sehingga saat suhu panas, FPS akan turun. Settingan auto FPS juga nyala di iQOO, tapi iQOO masih bisa jaga di 60fps. Flicker di langit masih berasa di Poco. Sekarang kita ke video malam hari alias low light di 1080p 60fps. Berhubung jitter sudah ada dari siang hari, otomatis saat malam hari jitter masih ada dan bahkan sedikit lebih parah di kedua HP. Namun jitter di Poco tetap lebih berasa, terutama saat dibawa jalan. Untuk langit malam di Poco tuh lebih gelap dan pekat, tapi lebih banyak noise juga.
Oke, ini perekaman video kamera depan antara Poco X8 Pro Max dan iQOO 15R. Selfie ya, kamera selfie, kondisi siang hari sambil jalan. Nah, di iQOO menariknya dia bisa zoom ya. Ini jarak 1 kali, ini jarak 2 kali, terus ini jarak defaultnya di 0,8 kali. Nah, dynamic range-nya kurang lebih seperti ini. Nah, di Poco dia itu di 1080p 60 fps ya ini ya. Sedangkan iQOO 15R dia bisa di 4K 60 ya. Jadi perbedaannya lumayan nih ya. Nah, tapi hasilnya bagaimana kalian bisa nilai sendiri ya. Ini aku coba panning dikit-dikit ya. Oke, kalau aku coba percepat jalannya hasilnya seperti ini. Ini jarak dari mulut sekitar 30 cm ya untuk kedua HP. Oke, kalian bisa nilai stabilisasi juga bagusan mana ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, ini perekaman video kamera depan kondisi low light antara Poco X8 Pro Max dan iQOO 15R ya. Nah, kita bisa lihat ini flare-nya kelihatan ya lebih oke di iQOO sebenarnya. Kalau di Poco tuh kilauannya kurang rapi. Nah, untuk noise cancelling atau mikrofon kalian bisa nilai ini ada sedikit background noise ya. Jarak dari mulut nih hampir 30 cm. Di sini juga ada suara lagu-lagu gitu ya. Nah, semoga aja nggak kena copyright-nya. Ini aku sambil jalan ya. Kalian bisa nilai kualitas suaranya seperti apa. Ini aku berusaha untuk terus ngomong agar musiknya tidak terlalu jelas sehingga nggak kena demonetize ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Sekarang aku coba ke arah yang ada langit. Nah, kalau dekat langit kurang lebih dia seperti ini ya, langit malamnya ya. Kalian bisa nilai lebih oke mana hasilnya. Oke. Buat autofocus kamera depan, sayangnya iQOO 15R dan Poco X8 Pro Max sama-sama tidak ada autofocus untuk kamera depan. Untuk video sosmed, kalian bisa mampir saja ke Instagram aku di @mendangmendingin. Di sana aku sudah bikin IG story highlights untuk masing-masing HP. Klik saja dan kalian bisa cek video yang aku rekam langsung pakai IG dan juga video yang direkam dulu pakai aplikasi kamera bawaan sebelum diupload ke IG. Jangan lupa mampir dan follow. Bisa cek juga link di deskripsi video ini untuk ke profil Instagram aku. Makasih banyak. Fitur kamera. Untuk live foto, kedua HP ada fitur live foto ya. Jadi saat diaktifkan, kamera akan merekam momen 3 detik sebelum foto dijepret. Kemudian kita bisa playback momen 3 detik itu di galeri layaknya video pendek. Untuk Pro Mode, Poco X8 Pro Max punya. Di sini kita bisa atur berbagai parameter seperti EV, ISO, white balance, dan lainnya secara manual. Ada juga output foto dalam format RAW untuk fleksibilitas editing lebih. Kita juga bisa foto di Pro Mode dalam resolusi 50 megapiksel. Kita bahkan bisa milih beberapa preset yang sudah ada atau bikin preset baru. Kerennya, ada Pro Mode untuk perekaman video juga loh di Poco X8 Pro Max, dan kita bahkan bisa upload video dalam format log untuk color grading yang lebih oke. Keren nih. iQOO 15R tentunya juga punya Pro Mode. Di iQOO kita juga bisa foto dalam format RAW. Terus ada fitur Horizon Correction juga. Ini seperti Horizon Lock ya, di mana orientasi foto akan tetap sama meskipun HP kita miring. Fitur ini aku tidak nemu di X8 Pro Max. Tapi di iQOO aku tidak nemu opsi foto di 50 megapiksel pakai Pro Mode. Kalau 50 megapiksel di mode standar sih ada. Terus iQOO 15R juga bisa Pro Mode untuk perekaman video, namun aku tidak nemu opsi output video dalam format log. Poco X8 Pro Max ada fitur dual video. Di sini kita bisa rekam video dengan kamera depan plus kamera belakang di waktu bersamaan. Resolusi mentok di 1080p 30 fps. Di iQOO 15R sayangnya aku tidak nemu fitur dual video. Untuk video slow motion, Poco X8 Pro Max bisa rekam video slow mo hingga 1080p 960 fps, sedangkan iQOO 15R mentok di 1080p 240 fps. Untuk potret video, di menu perekaman video Poco X8 Pro Max ada opsi pengaturan bokeh alias background blur. Jadi di Poco bisa tuh potret video. Di iQOO 15R aku tidak nemu opsi serupa untuk pengendalian background blur. Tapi di iQOO ada movie LUTs alias berbagai jenis filter yang vibes-nya bisa disesuaikan dengan jenis video yang kamu rekam. Ya, sebenarnya di Poco juga ada sih fitur filter, cuma penamaannya tidak sekeren iQOO aja. Lalu baik Poco maupun iQOO ada fitur snapshot atau action mode untuk foto objek gerak dengan hasil yang lebih minim blur. Jadi untuk fitur kamera sih menurut aku lebih lengkap di Poco X8 Pro Max ya. Paling keunggulan utama iQOO 15R di segmen ini adalah Horizon Correction itu. Tapi di luar itu Poco X8 Pro Max lebih lengkap fitur kameranya.
Pertama, seperti biasa, pas bahas HP Xiaomi dan Poco di bagian ini, kita perlu jawab dulu apakah ada iklan ya. Di Poco X8 Pro yang sudah pernah kita bahas kemarin tuh iklannya lumayan banyak ya. Nah, di Poco X8 Pro Max ini ternyata iklannya tidak sebanyak itu loh. Aku bahkan belum nemu iklan yang mengganggu. Ya, iklan notifikasi Get Apps masih ada, dan widget iklan pas kita swipe kanan dari home screen juga masih ada, meskipun bisa kita hapus ya widgetnya. Tapi buat iklan di aplikasi bawaan, sejauh ini anehnya aku belum nemu tuh. Aku buka Get Apps, tidak muncul iklan splash screen gedenya. Aku gonta-ganti tema berkali-kali juga belum muncul iklan. Di Mi Music aku juga tidak nemu banner iklan. Padahal pas aku cek settingan iklannya nyala loh, belum aku matiin. Ya ini hal baik lah. Kalau kalian gimana? Poco X8 Pro Max kalian ini ada iklannya nggak? Sekarang kita lihat fitur AI edit gambar dimulai dari AI Eraser. Poco ada AI Eraser, seleksinya juga pintar, bisa pilih objek yang dipegang tangan. Biasanya hasil AI Eraser Xiaomi tergolong rapi ya. Cuma penyakitnya itu entah kenapa di daerah aku, di BSD, Tangerang, itu suka network error. Aku sudah tes pakai mobile data, pakai wifi, tetap saja network errornya sering banget. Di iQOO nggak gitu tuh. Nah, tapi AI Eraser iQOO sayangnya seleksinya tidak sepintar itu. Objek yang dipegang tangan tidak bisa diseleksi, jadi kita perlu seleksi manual, dan itu juga hasilnya kurang memuaskan. Objeknya tidak sepenuhnya hilang. Untuk objek simple ya aman saja hasilnya di kedua HP. Kedua HP juga ada fitur deteksi keramaian secara otomatis, jadi tidak perlu kita seleksi orangnya satu per satu. Poco ada remove glare dan remove reflection alias hapus glare dan pantulan. iQOO ada remove reflection tapi tidak ada fitur remove glare. Kemudian Poco ada AI Expand yang bisa memperluas gambar. Menariknya di Poco, kita bisa pilih rasio gambarnya sehingga sangat fleksibel. Di iQOO, sayangnya AI Expand-nya tidak bisa pilih rasio, cuma bisa digeser-geser saja. Jadi menurut aku ini jadinya kurang berguna. Poco juga ada fitur AI Sky yang sudah jadi ciri khas HP Xiaomi. Kita bisa ubah langit di sini. Mau jadi pagi, sore, malam, bisa. Dan hasilnya cukup oke. iQOO tidak ada fitur ini. Namun, iQOO ada AI Color Adjustment di mana kita bisa ubah warna dan saturasi foto dengan mudah. Cukup slide-slide saja. Di Poco juga bisa, tapi dia terpisah-pisah gitu ya. Tidak praktis iQOO. Poco dan iQOO sama-sama ada AI UHD yang bisa mempertajam gambar. Terus Poco ada AI Cutout di mana kita bisa seleksi objek terus pindahin lokasinya atau resize ya, dan AI akan isi ruang kosong. Di iQOO juga ada namanya Magic Move. Fungsinya sama persis. Jadi untuk AI edit gambar sih keduanya serupa, tapi AI Expand di Poco lebih praktis karena bisa pilih rasio. Sekarang kita ke fitur lainnya ya. Poco X8 Pro Max ada AI Writing dan kita bisa pakai AI Writing-nya di search box Google maupun aplikasi sosmed seperti WhatsApp dan chat IG. Tinggal highlight teksnya, tap logo AI Writing. Di sini kita bisa meminta AI nulisin sesuatu, merangkum, cek grammar, panjangin teks, hingga mengubah gaya bahasa. iQOO 15R juga sama, AI Writing-nya bisa dipakai di search box Google dan sosmed. Tapi di iQOO namanya AI Creation. Di sini kita bisa minta AI menuliskan sesuatu, merangkum, memperpanjang, memperpendek teks, serta cek grammar hingga mengubah layout dan menerjemahkan ya. Jadi pilihannya lebih banyak di iQOO ketimbang Poco buat AI Writing. Untuk aplikasi recorder di Poco X8 Pro Max, dia bisa mengubah rekaman suara menjadi teks, merangkumnya, dan juga menerjemahkannya ke bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Nice! Recorder di iQOO 15R juga mirip, bisa ubah suara ke teks, merangkum, dan bahkan kita bisa edit sendiri teksnya kalau ada hasil yang kurang tepat. Sayangnya, aku tidak nemu opsi terjemahin di aplikasi recordernya langsung. Jadi kalau mau translate, kita perlu kopas teksnya ke Notes ya, aplikasi Notes bawaan atau aplikasi lain, terus pakai AI Creation-nya untuk terjemahin ke bahasa lain. Untuk AI Subtitle, kedua HP ada, jadi kita bisa munculin subtitle saat nonton video misalnya. Bisa juga terjemahin ke bahasa Indonesia. Buat AI ala Google seperti Circle to Search, Gemini Live, kedua HP ini ada, aman. Poco X8 Pro Max juga ada fitur ala Dynamic Island namanya Hyper Island. Saat kita buka aplikasi tertentu seperti YouTube Music, Spotify, Clock, dan lainnya, dia akan muncul rincian di atas HP seperti ini. Di Poco atau Xiaomi dia tampilannya dua gini ya, satu panjang dan satu bulat. Kita bisa tap untuk munculin panel kendali dan lihat lebih rinci, serta swipe untuk gonta-ganti. Sayangnya untuk Google Maps dia nggak bisa. Sudah aku coba padahal. iQOO 15-nya juga mirip, tapi bedanya Origin Island support Google Maps, jadi lebih berguna. Untuk sidebar, Poco X8 Pro Max tentunya punya, sehingga kita bisa akses lebih mudah ke beberapa aplikasi ya, alias shortcut. iQOO 15R juga punya, tapi dia ada rekomendasi fitur juga. Ada screen translation buat terjemahin layar, dan saat nonton video, dia bisa kasih akses ke AI subtitle tadi. Terkait pengaturan folder, Origin OS masih lebih unggul karena kita bisa drag and drop folder buat ngubah ukuran, dan bisa juga vertikal maupun horizontal. Sedangkan HyperOS di Poco masih cuma sekedar pilih ukuran folder aja langsung. Kemudian di iQOO 15R ada lagi fitur menarik, yaitu drag and go. Kita bisa drag and drop konten seperti tulisan dan gambar misalnya, ke rangkaian pilihan aplikasi di atas layar di Origin Island tadi. Saat drop ke IG, dia akan upload. Saat drop ke email, dia akan jadiin lampiran. Jadi kita bisa kirim sesuatu dengan lebih mudah. Di Poco, lagi-lagi aku tidak nemu fitur serupa. Jadi overall, meskipun aku belum nemu iklan yang mengganggu di Poco X8 Pro Max, Origin OS tetap lebih lengkap fiturnya, kecuali di bagian AI Expand-nya. Speaker. Untuk speaker, seperti biasa, aku akan play lagu dan kalian bisa nilai untuk suaranya bagusan yang mana.
Jadi, Poco X8 Pro Max unggul di fitur backlight yang keren, kapasitas baterai yang lebih besar meskipun SOT-nya harusnya tidak beda jauh dengan iQOO, foto dengan kontras yang oke termasuk saat foto orang, foto zoom yang lebih oke detailnya, foto malam dengan pencahayaan lebih baik, fitur kamera lebih lengkap ya, termasuk bisa gonta-ganti lensa saat rekam video di 60 fps, dan fitur AI Eraser plus Expand yang lebih praktis ketimbang iQOO. iQOO 15R unggul di performa yang lebih oke, suhu yang lebih adem, fitur gaming yang lebih lengkap termasuk adanya bypass charging, chargingnya sedikit lebih kencang, foto yang cenderung cerah kalau kalian demen foto cerah, perekaman video yang jitternya lebih sedikit, serta Origin OS yang lebih oke fiturnya secara keseluruhan. Per 16 Mei 2026 saat video ini direkam, harga Poco X8 Pro Max varian 12512GB di Xiaomi Official Store itu ada di 6,999 juta alias 7 juta. Sedangkan iQOO 15R varian 12512GB harganya 8,5 juta di iQOO Official Store. Nah, tapi ada varian 8256GB yang harganya di 6,8 juta. Menurut aku sih, kalau kalian sangat pentingin performa dan suhu dan rela mengorbankan sektor fotografi sedikit ya, mending iQOO 15R yang 8256GB saja. Tentunya ini juga kalau memori 256GB itu cukup bagi kalian. Kalau misalnya butuh memori 512GB, performa yang tidak beda super jauh dengan iQOO, plus kemampuan fotografi yang menurut aku lebih pas buat kebanyakan orang, Poco X8 Pro Max ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Karena selisih harganya yang cukup jauh, sekitar 1,5 juta buat varian 12512GB. Kalau kalian duitnya ngepas, ya jelas mending Poco X8 Pro Max. Tidak perlu dipaksakan, toh ini tetap HP dengan performa terbaik di kelas harganya. Namun, kalau duitnya ada lebih, iQOO 15R ini menurut aku bisa kasih pengalaman yang lebih oke untuk gaming dan daily use. Jadi kalian tim Poco atau tim iQOO nih? Bagi yang sudah pakai kedua HP ini, apa saja keluh kesahnya? Yuk infoin di kolom komentar. Sekian video mending kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus bandingin, terus kritis.